Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana dengan NIM 21208020119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi titrasi kompleksometri. Apa sih titrasi kompleksometri itu? Titrasi kompleksometri merupakan salah satu metode penentuan konsentrasi analit yang memanfaatkan prinsip terbentuknya senyawa kompleks akibat reaksi antara titran dan analit. Selanjutnya yaitu prinsip titrasi kompleksometri. Titrasi ini terjadi melibatkan pembentukan ion kompleks yang larut namun sedikit akan terjadinya terionisasi. Reaksi pembentukan kompleks ini terjadi dengan konsep reaksi asam basa Lewis antara suatu atom pusat yang berperan sebagai asam Lewis dan ligan yang berperan sebagai basa Lewis. Titrasi kompleksometri ini biasanya digunakan untuk menganalisa kadar suatu logam dalam sampel, dan aplikasi yang paling sering digunakan dalam titrasi kompleksometri ini adalah dalam penetapan nilai kesadaan air. Selanjutnya itu pembentukan senyawa kompleks. Di sini terdapat ikatan koordinasi. Ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian PEB secara bersama-sama. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ligan dan kedua atom pusat. Ligan itu adalah memiliki PEB yang akan terikat pada atom pusat yang terdapat pada titran. Sedangkan atom pusat itu akan berada di pusat senyawa suatu senyawa yang kompleks dan yang terbentuk merupakan analit yang akan ditentukan konsentrasinya. Selanjutnya, pembentukan senyawa kompleks ini atau prosesnya, senyawa kompleks atom pusat berada di tengah, akan dikelilingi oleh ligan-ligan. Ligan merupakan basa Lewis yang bertindak sebagai donor PEB, dan atom pusat itu merupakan ion logam bermuatan positif dan akan bertindak sebagai asam Lewis yaitu penerima PEB-nya. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis ligan, di mana di sini jenis ligan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ligan monodentat. Ligan monodentat ini akan menyumbangkan satu pasang PEB untuk berikatan secara koordinasi. Yang kedua adalah ligan bidentat. Ligan ini akan menyumbangkan dua pasangan PEB untuk berikatan secara koordinasi pada titik satu atom pusat. Yang ketiga adalah ligan polidentat, yaitu menyumbangkan lebih dari dua pasang PEB untuk berikatan dan membentuk senyawa kompleks dengan atom pusat. Selanjutnya yaitu kelat dan kelasi. Kelasi merupakan proses pembentukan kelat, yang merupakan proses di mana ligan polidentat akan terikat ke atom pusat dan membentuk struktur cincin. Ligan yang berperan dalam kelasi disebut dengan agen penghelat. Dalam penerapan analitik, penggunaan agen penghelat sebagai titran untuk ion metal lebih disukai karena lebih stabil. Contohnya adalah EDTA. EDTA adalah kepanjangan dari etilen diamina tetraasetat atau nama lain juga disebut complexion 2, T-triplex 2, Freshen acid, dan Saccharic acid. EDTA ini merupakan asam lemah yang sukar larut dalam air. Karena itu jarang digunakan sebagai larutan standar. Dapat dilihat pada gambar di bawah itu adalah struktur molekul dari senyawa EDTA. Dapat dijelaskan secara singkat bahwa kelasi adalah agen penghelat dalam titrasi kompleksometri. Selanjutnya itu dapat dijelaskan secara singkat bahwa kelasi atau agen penghelat dalam titrasi kompleksometri. Yang pertama adalah aqua kompleks antara ligan dengan molekul air. Yang kedua adalah kompleks amina. Dan yang ketiga adalah kompleks sianida dan tiosinat. Dan yang terakhir adalah kompleks sepit atau chelate. Selanjutnya yaitu agen penghelat sebagai titran. Pemilihan titran yang tepat akan menentukan keberhasilan titrasi kompleksometri. Etilen diamin tetraasetat atau juga disingkat dengan EDTA merupakan titrat yang sering digunakan dalam titrasi kompleksometri. Kelebihan EDTA sebagai agen penghelat. EDTA akan membentuk kompleks 1:1 tanpa mempedulikan muatan sehingga hasil perhitungan menunjukkan perbandingan mol. Yang kedua, membentuk kompleks yang stabil dengan semua logam. Yang ketiga, kestabilan kompleks EDTA logam dapat dilakukan dengan pengaturan pH.
Yang keempat, EDTA memiliki 7 bentuk yang berbeda pada pH yang berbeda. Yang kelima adalah EDTA dengan spesies Y⁻⁴ merupakan yang paling umum berikatan dengan logam pusat. Dan yang terakhir adalah EDTA H4Y itu tidak larut dalam air, sehingga penggunaannya sebagai penghelat dalam titrasi akan digantikan dengan garamnya, yaitu Na2H2Y dan 2H2O. Selanjutnya yaitu kestabilan kompleks. Konstanta keseimbangan dari reaksi antara ion logam M plus N dan senyawa penghelat L⁻⁻P dikenal dengan konstanta pembentukan atau konstanta stabilitas. Yang kedua, umumnya senyawa penghelat dengan lebih dari satu pasang elektron untuk didonorkan akan membentuk senyawa kompleks yang lebih kuat dibanding yang memiliki satu pasang elektron. Contohnya biasanya lebih dari satu adalah O atau N. Konstanta pembentukan kompleks yang semakin besar akan menunjukkan semakin stabil kompleks yang akan terbentuk. Penghelatan oleh EDTA. EDTA yang bersifat stabil mudah larut dan menunjukkan komposisi kimia yang tertentu. Selektivitas kompleks dapat diatur dengan pengendalian pH, misal Mg, Cr, dan Ba dapat dititrasi pada pH 10, Ca pada pH 10-14, Mn2+, FO2, CO, NiZn, Cd, Al, Pb, Cu, Ti, dan V dapat dititrasi pada pH 4-7. Sedangkan logam seperti Hg, Bi, Fe3, Cr, dan Th dapat dititrasi pada pH 1-4. Kompleks yang mudah larut dalam air ditemukan. Suatu titik ekivalen segera tercapai dalam titrasi demikian dan akhirnya titrasi kompleks dapat digunakan untuk penentuan beberapa logam pada operasi skala semimikro. Yang selanjutnya itu beberapa ion seperti Cr3+, Co3+, Al3+, dan Zr4+, kadangkala Fe3+, Bi3+ terkomplekskan secara lambat dengan EDTA. Untuk ini, titrasi dilakukan pada temperatur 40-60 derajat Celcius dan kromin 3 dititrasi dengan EDTA pada pH 1-4 pada suhu 40-50 derajat Celcius. EDTA yang berlebih dititrasi kembali dengan garam Zn atau Mg. EDTA membentuk kompleks yang cukup cepat dengan Cr3+, bila Cr3+ dalam keadaan segar atau baru dibuat dengan Cr4+ pada pH 3 dan Fo membentuk kompleks lebih cepat dengan EDTA daripada pH 1. Untuk logam aluminium, maka kompleks aluminium EDTA pada pH lebih dari 4 akan terjadi hidrolisis, tetapi pada pH kurang dari 3, kompleks yang terbentuk sangat stabil. Yang selanjutnya adalah pemilihan indikator pada titrasi kompleksometri, terutama dengan menggunakan larutan standar EDTA. Keberhasilan suatu titrasi kompleksometri dengan menggunakan EDTA itu bergantung pada ketepatan dalam menentukan titik akhir titrasi. Untuk memudahkan dalam mengamati titik akhirnya, maka kita dalam titrasi ini diperlukan suatu indikator yang sesuai dengan sampel yang akan kita gunakan. Di mana di sini pemilihan indikatornya ada 3. Yang pertama merupakan indikator logam kestabilan kompleks InM. InM adalah indikator dan M adalah metal. Jadi, kestabilan kompleks indikator logam harus lebih kecil daripada kompleks logam EDTA-nya. Yang kedua itu terjadinya perubahan warna. Perubahan warna pada titik akhir titrasi harus jelas. Penambahan EDTA akan menghasilkan kompleks metal EDTA yang berbeda warna dengan indikator metalnya. Dan yang ketiga itu diperlukan buffer. Indikator akan berubah warna akibat perubahan pH. Selama titrasi akan dihasilkan ion H+. Maka dalam titrasi ini diperlukan larutan buffer. Selanjutnya di sini ada indikator di mana pada saat awal titrasi analit atau metal berikatan dengan indikator, maka indikator logam pertama warna awalnya. Selama titrasi, indikator akan terlepas karena digantikan oleh EDTA. Jadi, metal indikator plus metal EDTA plus ion H+ akan mengalami perubahan warna. Dan pada titik akhir titrasinya, yang berarti indikator bebas dan menghasilkan warna yang berbeda. Yang selanjutnya itu perubahan warna indikator.
Kompleks EBT logam umumnya berwarna merah dan EBT berwarna biru. Setelah penambahan larutan EDTA dimulai, indikator EBT sedikit demi sedikit akan dibebaskan. Akibatnya, warna merah akan semakin berkurang, sedangkan warna biru akan semakin dominan. Bila semua ion logam yang telah terikat oleh EDTA dan semua EBT telah terbebaskan, maka larutan akan berubah menjadi warna biru. Di mana di sini adalah contoh perhitungan hasil analisis. Contoh soal, suatu sampel air minum mengandung MgCl2 dititrasi dengan menggunakan metode kompleksometri. Titrasi dilakukan dengan EDTA 0,1 molar sebagai titran dan EBT sebagai indikator. Titrasi dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dengan volume sebanyak masing-masing 30 ml. Hasil titrasi dapat ditampilkan pada tabel berikut. Setelah itu, untuk mencari lalu tentukan perubahan warna yang terjadi selama titrasi dan hitunglah konsentrasi ion Mg2+ dalam sampelnya. Untuk perhitungan hasil analisisnya, karena kita mengalami titrasi 3 kali pengulangan, maka volume yang terpakai itu ditambahkan dan dibagi menjadi 3. Jadi, volume rata-rata EDTA-nya itu 20 ml dan kita menghitung mol EDTA dengan menggunakan rumus V dikali M, di mana hasil dari volume rata-rata EDTA tadi 20 dibagi dengan 1000 menjadi 0,02 dan molarnya adalah 0,1. Jadi hasilnya 0,02 mol. Selanjutnya, reaksi yang terjadi pada sampel MgCl2 direaksikan dengan larutan standar EDTA, maka akan menjadi Mg EDTA. Sehingga reaksi atau titik ekuivalennya itu 0,02 mol. Dan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Di sini kita menentukan konsentrasi MgCl2-nya dengan rumus mol dibagi volume. Untuk mencari konsentrasi MgCl2 ini yaitu dengan menggunakan rumus mol dibagi V, yang dimana mol sudah kita cari di tahap sebelumnya tadi yang menghasilkan 0,02 mol lalu dibagi dengan 0,03 ml, yang mana 0,03 mili ini didapatkan dari hasil pengulangan kita tadi karena menggunakan 30 mili, maka dibagi 1000 menjadi 0,03. Jadi hasilnya adalah 0,67 molar. Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka perubahan warna yang terjadi adalah awalnya Mg dengan EBT itu akan berwarna merah. Pada saat titrasi Mg dan EDTA, maka EBT lepas sebagian berwarna keunguan, dan titik akhirnya maka EBT bebas berwarna biru. Untuk konsentrasi ion Mg plusnya adalah dalam volume yang sama, maka nilai M juga yang sama, yaitu 0,67 molar. Untuk kurva titrasinya, di mana volume EDTA-nya ditambahkan dan pH yang didapatkan itu 6,26.